Oke, halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, apa kabar? Kembali lagi di channel Karsimpedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk ngebahas spek komputer untuk programmer. Sebenarnya untuk programmer atau untuk si kode editornya itu sendiri membutuhkan RAM yang tidak terlalu besar atau sekitar 2 RAM atau 4 GB RAM udah cukup sebenarnya. Cuman yang membutuhkan spek yang tinggi adalah saat membuat videonya sebenarnya. Ya, kalau cuman buat programmer biasa membuat sebuah kode, membuat install Node.js, install PHP itu sebenarnya membutuhkan RAM-nya itu membutuhkan spesifikasi komputer yang tidak terlalu besar. Jadi kemarin saya merakit sebuah PC yang low budget ya, yang saya gunakan untuk editing video dan membuat sebuah project ya Node.js dan menginstalasi beberapa software yang dibutuhkan. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman semuanya seberapa gahar komputer saya, ya kan. Sebenarnya komputer saya komputer yang low budget banget ya, karena saya hanya menghabiskan sekitar 3.800.000 untuk membuat sebuah PC ini ya, untuk pekerjaan saya sebagai programmer dan juga si editing video ya. Oke, nah beberapa part yang saya beli. Oke, yang pertama adalah dari ini mainboardnya dulu ya. Dari mainboard. Nah, mainboardnya saya coba saya beli di Tokopedia ya semuanya. Untuk mainboard saya menggunakan si mainboard Duracell Furion ya. Ini support dengan generasi kedua ya, kedua dan ketiga ya. Kenapa saya memilih mainboard ini ya, karena mainboard ini udah support dengan SSD NVMe.M.2 ya. Jadi katanya SSD jenis ini itu bisa 3 kali lebih cepat dari SSD biasa. Jadi saya memilih yang harganya yang budgetnya murah tapi yang support SSD NVMe.2. Saya memilih merek Duracell Furion ini. Untuk si ininya, untuk apanya ya? Ini SSD-nya ya. SSD-nya saya menggunakan merek Vigen ya. SSD NVMe.M.2 ya. Saya menggunakan merek Vigen yang milih yang 250 GB. Kemudian untuk ininya ya, untuk RAM-nya saya menggunakan 8 GB. Saya coba dulu 8 GB. Kalau memang nanti 8 GB-nya ternyata membutuhkan lebih tinggi, misalkan 16 GB, saya nanti beli lagi yang 8 GB. Tapi untuk saat ini saya menggunakan 8 GB masih lancar-lancar aja ya, tidak ada kendala, belum menemukan kendala. Kemudian untuk si GPU-nya ya, GPU saya membutuhkan GPU karena saya membuat video ya, agar mulus aja bikin videonya. Saya menggunakan GPU yang murah-murah aja, yang low budget, yang harganya 800 ribuan, kayak GeForce GT 730 ya, seperti itu ya. Tapi kalau ini buat editing video itu masih smooth, masih bagus-bagus saja ya tuh. Tapi kalau untuk katanya kalau untuk game itu kurang bagus. Karena kebetulan saya tidak nge-game ya, saya pakai yang murah-murah aja, GeForce GT 730 yang DDR5. Kemudian untuk si ini power supply saya menggunakan yang murah ya, yang 300 ribuan. Sebenarnya nggak murah juga, ada yang harganya sekitar 100-an. Cuman saya milih yang biar tahan lama ya, karena katanya tuh kalau masalah GPU itu harus yang baik, karena kan power supply dari yang utama dari GPU power supply ini gitu kan, harus pilih yang baik lah, minimal yang 80 plus gitu ya. Ya katanya ini 80% ini yang bagus, yang sesuai standar apa-apalah gitu. Oke, selanjutnya saya ini udah ya. Untuk prosesornya saya menggunakan Core i7 3770, soketnya 115 ya, menyesuaikan dari si ini dong, mainboardnya ada support 115 dan Gen 2 atau 3 ya. Udah, sebenarnya prosesor lama sih, ini juga try itu yang bekas pakai mungkin ya, ini nggak ada yang barunya juga, nggak keluar, jadi harganya murah.
Ini harganya sekitar 600-an, 680 lah, 700.000. Oke, jadi saya total untuk casingnya biasa, casingnya nggak terlalu casing yang biasa aja harganya 400.000 ya. Ini udah semuanya. Nah, jadi saya menghabiskan untuk membuat komputer ini sekitar berapa ya ini ya, 600, 1.200.000, 1.800.000, 1.500.000, 1 juta, 2 juta, 2.300.000, 3 juta, 3 juta sama casing dari 4 juta ya, sekitar 3.800.000-an ya, benar ya. Jadi saya menggunakan ini budget komputer yang hanya 3.800.000-an. Jadi itu ya spesifikasi saya yang tidak terlalu mahal, yang memang tidak mahal ya, karena saya memilih kebutuhannya aja, tidak terlalu tidak gahar-gahar juga untuk spesifik komputer saya ya. Jika memang teman-teman tidak untuk membuat video, maka sebenarnya nggak perlu Asus GeForce G730, nggak perlu sebenarnya, cukup menggunakan ini aja ya, udah bisa sebenarnya, udah bagus. Tapi karena saya membutuhkan untuk si editing video mau upload ke YouTube ya, saya agar semakin smooth sebenarnya tanpa ini bisa, cuman lambat nanti untuk proses renderingnya. Oke ya, seperti itu aja ya. Wah, teman-teman, semoga ini nanti bermanfaat. Jadi untuk membuat sesuatu, untuk berkarya itu nggak harus mahal, yang penting kita mulai aja dulu. Oke, salam.